Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas tentang beasiswa Haidar Aliyev uh, Foundation Education Grant from Azerbaijan. pemerintah Azerbaijan. Oke, untuk 2025-2026. Sebagai informasi, kami adalah awardee Di tahun 2024 dan kami studi di Baku State University dengan level edukasi itu doktoral di fakultas yang sama, tetapi beda prodi. Istri saya di sosial komunikasi dan saya di bagian prodi pedagogi. Oke. Kita akan membahas tentang apa saja persyaratan dan juga dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk mendaftar beasiswa ini, dan apa saja keuntungan juga dari beasiswa ini. Apakah ini menarik atau tidak? Mari kita cek satu-satu gitu ya. Oke. Yang pertama mungkin kita berkaitan tentang informasi umum bahwa beasiswa ini untuk siapa saja, ya. Jadi ini ada kuota untuk seluruh negara. Yang pertama adalah negara OKI, ya. Betul, yang tergabung dalam OKI. Kemudian negara yang memiliki keterikatan sejarah dengan Azerbaijan, dan juga bukan negara blok, artinya negara non-blok ya. Untuk total kuota ada 100 orang, ya, 100 awardee gitu ya. Tapi memang tidak ditentukan untuk levelnya, soal kuota itu berapa S1-nya, berapa S2-nya, berapa S3-nya. Jadi general kita cuma tahunya hanya 100 kuota per setiap tahun. Ya. Dan untuk 2024 kemarin Indonesia, karena kita adalah termasuk salah satu negara yang bisa masuk sebagai penerima beasiswa. Betul, ini eligible untuk ini, maka kita ada totalnya 8 orang dari 100 awardee. Artinya 8% dari keseluruhan. Ya, menurut saya kuota itu lumayan besar. Ya. Ada 8% dari total kuota gitu ya. Jadi alangkah baiknya untuk mencoba. Oke. Ya. Yang pertama kita lihat dulu level edukasinya dan rentang waktu masa studi. Ya. Oke. Untuk beasiswa Haidar Aliyev ini, dia menawarkan beasiswa untuk strata 1, strata 2, kemudian doktoral, dan ada yang menarik yang jarang diberikan oleh beasiswa lain adalah untuk medical residency. Oke, kedokteran umum dan juga residen. Mengingat biaya untuk sekolah kedokteran itu mahal, tapi beasiswa ini menanggung ataupun dapat menerima beasiswa ini. Memberikan mengcover. Dan tahun kemarin yang berbarengan dengan kami 2024 ada satu mahasiswa Indonesia yang 8 orang itu, betul. Ya, S1 dia lulus di kedokteran umum. Betul. Di Azerbaijan Medical University atau AMU gitu ya. Ya. Oke, yang pertama S1 itu masa studinya 4 sampai 5 tahun. Ya. Ini tergantung jurusannya masing-masing. Yang kedua adalah General Medicine Program yang kita sampaikan tadi, 5 sampai 6 tahun. Iya, 5 sampai 6 kedokteran tahun umum. Untuk kedokteran umum. Ya, artinya ini juga sudah mengcover persiapan bahasa, ya. Oke, yang ketiga master itu 1,5 sampai 2 tahun. 2 tahun, ya. Dan untuk doktoral 3 tahun. 3 tahun. Mengingat beasiswa ataupun bahasa pengantar negara ini bukan Inggris, tetapi Turki, Rusia, dan juga Azerbaijan, maka dari itu mahasiswa internasional diberikan kesempatan atau hak untuk melakukan persiapan kelas bahasa selama 1 tahun. Dan itu di cover oleh beasiswa. Free, di cover oleh beasiswa Haidar. Pada awalnya kita harus memilih bahasa apa yang menjadi bahasa pengantar. Betul, di kelasnya. Jadi dengan ibarat kalau kalian ambil master yang jenjang waktunya 2 tahun, berarti ada 1 tahun untuk preparatory course, kemudian 2 tahun untuk studi, jadi totalnya ada 3 tahun, dan semuanya masuk dalam tuition fee ataupun beasiswa Haidar Aliyev ini, gitu ya. Kemudian selanjutnya apa saja keuntungan ataupun benefit yang kalian dapat? Biasanya kan kalau scholarship hunter itu atau beasiswa itu pasti ada benefit atau keuntungan tentunya. Iya, betul. Mereka suka membandingkan apa saja beasiswa yang didapat, dan di sini beasiswa Haidar Aliyev itu komplit menurut kami gitu ya, dan juga
perlu dipertimbangkan. Yang mana? Pertama tentu saja bebas tuition fee-nya. Uang kuliah sudah di cover 100%. Ya. Kemudian bisa dibayangkan kalau tuition fee-nya itu kalau doktoral itu rata-rata sekitar 80 per tahun. Per tahun 80 juta per tahun. Betul. Maka itu bebas. Nah, kalau 3 tahun ya berarti tinggal 240 juta berarti totalnya. Yang kedua adalah uang bulanan. Penerbangan dulu. Oh, tiket pesawat. Tiket pesawat PP ya. Ketika kita kedatangan dan juga nanti ketika kita akan pulang di musim panas. Oke. Itu kebenaran. Azan. Kami sedang ada di Highland Park. Di sini ada satu masjid yang cantik sekali. Sekarang sedang zuhur. Zuhur sekarang jam 12.38 di sini. Betul. Tapi subuhnya sekitar untuk di musim semi ini jam 4 kurang 10 menit ya, kurang lebih. Betul. Itu. Naik terus waktunya. Kita teruskan saja ya, tidak apa-apa ya. Oke, itu tadi ada penerbangannya seperti ini. Jadi dia memperlakukan penerbangan sejak kedatangan dan juga kepulangan kita ketika selesai studi. Artinya seperti kalau kita dari Indonesia, kami dari Palembang misalnya, jadi tiket pesawat itu di cover sejak dari Palembang sampai setibanya di Baku. Dan ada satu plusnya yang menarik adalah kita akan diberikan tiket kepulangan ke negara masing-masing di musim panas. Di musim panas, liburan di Juli dan Agustus. Jadi kita bisa pulang dan dibayari. Beasiswa yang seperti ini kan luar biasa gitu ya. Jarang mungkin kita ketemu, tapi ini ada dan itu ada di beasiswa Haidar Aliyev di pemerintah Azerbaijan. Betul. Yang ketiga itu adalah monthly stipend. Betul. Uang bulanan. Jadi kita dapat kurang lebih 800 manat ya. Betul. 800 manat itu kalau dirupiahkan hampir 8 juta. Ya, karena kalau sekarang kursnya sudah 9.500. 9.500 atau gitu ya. 9.700 ya. Betul. Dan besarannya sama untuk mahasiswa S1, S2, S3 maupun yang residen tadi. Betul. Kedokteran umum ya. Betul. Jadi ini bagi anak mahasiswa S1 itu bisa saving gitu setiap bulannya. Jadi bisa untuk dipakai jalan-jalan, kemudian membeli sesuatu dan lain sebagainya. Ini lumayan besar gitu untuk tuition fee gitu. Oke. Itu setara dengan $470 ya kalau didolarkan konversi ke dolar. Karena di sini mata uangnya adalah manat ya. Jadi kita mendapat 800 manat. Betul. 800 manat itu setara dengan $470. Betul. Kurang lebih sekitar 1,6 kalau nggak salah. 1,6 manat itu sama dengan dolar. Betul. Kemudian selanjutnya kita akan mendapatkan insurans atau asuransi kesehatan. Medical insurance ya. Betul. Per setiap tahunnya itu di kurang lebih 200 manat. 200 manat. Betul. Ya biasanya dia bekerja sama dengan rumah sakit atau bank ya. Pasha Bank ya. Di sini nama banknya adalah Pasha. Oke. Selanjutnya adalah di Pasha Bank itu mungkin ada list rumah sakit yang sebagai kontrak kerja dengan beasiswa ini. Berikutnya adalah bebas visa. Visa kedatangan kita di sini dibebaskan. Ketika kita sudah menerima statusnya sebagai wardi, nanti eligible, akan ada kepengurusan dari pemerintah. Nama-nama wardi itu langsung diurus ke bagian imigrasi, sehingga ketika kita datang kita tanpa harus membayar satu peser pun gitu ya. Jadi semuanya free. Itu adalah beberapa benefit yang kita dapat sebagai wardi beasiswa Haidar Aliyev, dan itu menurut kami itu sudah sangat lumayan, bahkan lebih gitu ya. Kalau untuk orang biasa turis ya, ataupun kurang lebih 300.000 kalau nggak salah untuk biaya visa itu. Tetapi ketika kita wardi itu langsung dikirim dari International Student Office-nya, dari kampus masing-masing, dari semacam legal kita masuk ke sini, pengantar visanya dari Kementerian Imigrasi. Ya, jadi kita bawa saja itu, nanti yang dikirim dari sana, dari International Office. Ketika kita datang ke sini, maka kita bawa itu untuk ditunjukkan ketika masuk ke boarding atau ketika.
Oke. Jadi ini lumayan lengkap. Mm-mm. Nah, memang untuk biaya penelitian, misalnya buku dan lain sebagainya, dia sudah termasuk ke dalam 800 manat yang kita dapatkan setiap bulan. Termasuk gitu. boarding ya, Betul. dormitory, Asrama ataupun asrama. betul. Untuk akomodasi di House. sini, jika kalian yang masih single statusnya, pihak kampus menyediakan asrama, jadi tenang saja untuk besaran sewanya disesuaikan dengan ketentuan kampus masing-masing. Ada yang dalam per bulannya itu 175 manat, ada yang 350 Ya, manat. tergantung dengan Betul. fasilitas ya. Ada yang 1 tahunnya malah hanya 600 amanat 1 tahun gitu ya, dan itu sangat-sangat murah. Tetapi tentu saja bagi yang berkeluarga seperti kami berkeluarga kemudian membawa 3 orang anak, itu tidak diperbolehkan untuk di dormitory, maka kami harus mencari apartemen Ya, di luar kampus. di luar kampus Ya. gitu ya. Tapi Oke. itu tadi ya, berarti persiapan kita harus disiapkan kaitannya dengan kalau membawa keluarga ya, artinya gitu. Oke. Oke. Ya. Untuk dokumen apa yang harus disiapkan sekarang gitu ya? Ketika benefitnya sudah disampaikan, kemudian timelinenya, ketentuan lama studinya juga sudah. Yang penting berikutnya adalah dokumen dan persiapan. Karena supaya bisa menjadi wardi harus ada dokumen gitu ya. Dokumen pertama yang harus disiapkan adalah mengisi nomination form. Jadi itu dapat di-download di booklet yang ada ya. Ya, jadi Yang informasi utama dari beasiswa ini ada, teman-teman bisa cek saja di Instagram, ada namanya Study in Azer gitu ya. Di sana nanti ada salah satu postingan yang merujuk ke alamat link dokumen atau booklet atau lengkap pedoman, beasiswa ini, pedoman beasiswa ini. Nah, dibaca nanti di PDF itu, dan itu. betul nanti atau kami sematkan link bookletnya di kolom komentar gitu ya. Di sana bisa di-download, kemudian dibaca persyaratan-persyaratannya, dan di sana ada juga syarat yang pertama mengisi nomination form. Artinya dokumen identitas diri termasuk paspor juga nomor dilampirkan, paspor betul, dan pilihan jenis program studi yang kita pilih. Nah, sebagai informasi, beasiswa ini membolehkan kita untuk memilih maksimal tiga prodi, dan boleh juga beda kampus. Boleh beda kampus, dan 3 prodi itu juga boleh berbeda konsentrasi. Dan sebagai informasi, tahun kemarin cuma 2 ya, 2. Betul. Nah, tahun ini 3. Betul. 3 prodi atau 3 kampus yang Betul. berbeda. Nah, list kampusnya juga ada di dalam booklet itu. Jadi tinggal dicek saja. Nah, sebagai ini di booklet itu, tapi harus diingat karena bahasa Inggris bukan bahasa pengantar utama. Di sini, ya. Jadi di dalam booklet list kampus itu nanti ada yang kelasnya Azerbaijani, ada kelasnya Turki, Rusia, dan Inggris. Nah, sesuaikan dengan pilihan masing-masing. Kalau itu Inggris tergantung list program betul, atau prodi ya. Nanti ada juga linknya untuk diklik kampus bagian itu. yang kelas pengantar Inggris, nanti dia muncul semua nama-nama program studinya, dan dipilih 3 kampus gitu ya. 3 kampus, boleh 3 jurusan yang berbeda. Kalau teman-teman misalnya dari SMA, yang IPA mau ke sosial boleh. Jadi kalau yang sosial mau ke sains boleh. Jadi tidak harus, dia boleh cross gitu ya. Betul. Berikutnya yang kedua adalah transkrip ya, transkrip nilai. Transkrip nilai ini berarti lampiran dari, kalau ijazah berarti nilainya ya. Tapi kalau untuk tamat dari SMA harus dari semester 1 sampai semester 5. Dan ini informasinya bagi adik-adik yang baru mau lulus, baru kelulusan kemarin baru pengumuman kelulusan, bisa menggunakan surat keterangan lulus dan dilampirkan dengan nilai semester 1 sampai semester 5. Tapi rentangnya minimal 70. Tidak boleh kurang daripada 70 selama dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu ya. Walaupun belum mendapat ijazah boleh pakai itu sementara. Artinya kalau nilai skornya 1 sampai 100 70 minimal 70. 1 sampai 10 berarti skor minimalnya 7 untuk seluruh mata pelajaran gitu ya. Betul. Oke. Yang ketiga adalah surat kesehatan yang menerangkan bahwa kita bebas HIV
bebas hepatitis B dan C. Betul. Satu lagi bebas Surat sehat. Ya, surat sehat ya. Betul. Surat kesehatan ini bisa didapat di kantor pemerintahan resmi kesehatan, misalnya dari puskesmas yang dia juga lengkap, bisa dari berbahasa Inggris, rumah sakit umum ataupun klinik ataupun RSUD misalnya ya. laboratorium gitu ya, lab juga swasta maupun negeri. Dan dengan catatan usahakan lembaga-lembaga ini bisa menerbitkan dalam dokumen berbahasa Inggris, Indonesia dan Inggris. Tetapi jika hanya berbahasa Indonesia saja, nanti bisa diterjemahkan gitu ya. Oke, yang keempat adalah paspor tentu. Kalau kita berniat untuk kuliah di luar negeri, pasti dipastikan juga bahwa kita harus siap dengan paspor. Paspor itu juga nanti dilihat di entry di itu bahwa masa expirednya ya. Betul. Ya, sampai kapan. Nah, itu menjadi hal yang penting juga. Yang kelima, ini CV, kurikulum vitae, kurikulum vitae atau resume kita. Itu tinggal formatnya disesuaikan. Untuk format CV dia tidak ada format aturan baku. Misalnya bisa pakai ATS, bisa juga pakai Europass. Mana yang paling cocok, yang bisa mencerminkan kalian itu siapa. Betul. Akhirnya dilengkapi seluruh dokumen, baik prestasi maupun kajian ilmiah misalnya, ataupun yang publikasi dan lain sebagainya di CV itu gitu ya. Kemudian adalah English proficiency. Ini kemampuan bahasa Inggris. Itu juga ini syaratnya. Untuk S1 dia minimal IELTS-nya itu 5. Oke. Betul. Dan dia TOEFL-nya TOEFL IBT. Ya. Jadi kira-kira disetarakan ya IELTS 5 itu berapa? Betul. Yang kedua untuk master ya. Master dan doktoral IELTS-nya minimal 5,5. Ini termasuk yang kecil dibandingkan beasiswa yang lain gitu ya. Yang berikutnya adalah jangan lupa motivation letter adalah surat di mana kita menunjukkan untuk mengekspresikan bagaimana minat kita sebenarnya pada beasiswa ini, pada program studi yang kita tuju dan juga kampusnya, kemudian menyampaikan apa yang akan kita lakukan setelah kita selesai dari studi ini di negara kita masing-masing gitu. Jadi motivation letter dia kira-kira tentang hal itu gitu ya. Yang terakhir adalah lokal atau international award. Artinya kita ada sertifikat prestasi ya. Apresiasi apa kira-kira kita sebagai lomba, baik itu akademik maupun non akademik. Artinya bisa kita masukkan di situ. Karena mungkin kalau non akademik ya di sini ada atlet kita bulu tangkis yang dipakai sebagai atlet yang atas nama negara ini ya, negara Azerbaijan. Tapi prestasi ini pun, sertifikat prestasi ini pun sifatnya available ataupun jika ada. Artinya tidak harus ada. Jadi any ya. Betul, jika ada dilampirkan, jika tidak ada jangan berkecil hati. Artinya dia juga menghargai akademik lain ataupun data diri yang ada di CV dan juga nilai secara akademik gitu ya. Nah, itu adalah beberapa persyaratan yang harus disiapkan. Beasiswa Haidar Aliyev ini sekarang untuk tahap pendaftaran gitu ya. Beasiswa Haidar Aliyev ini dia ada 2 tahap pendaftaran, ada step 1 dan juga step 2. Step 1 itu adalah berupa di mana pelamar beasiswa ini mengajukan rekomendasi dari pemerintah Indonesia, betul, yang di-CC-kan ke KBRI di sini, KBRI Baku ya, Kota Baku, dan juga ditujukan ke Kementerian Luar Negeri di Indonesia. Ya. Betul. Itu berakhir di tanggal 15 Mei. Artinya ini tinggal beberapa hari lagi. Ya. Jadi seluruh dokumen-dokumen dikirim via email ke Kementerian Luar Negeri Indonesia yang di-CC ke KBRI Azerbaijan yang ada di Indonesia dan juga KBRI Indonesia yang ada di Baku, Azerbaijan. Jadi tahap step 1 itu adalah di pihak Indonesia sendiri. Iya. Jadi ketika syarat kita standing partner, ya? Betul, ketika syarat kita lengkap, kemudian memenuhi standar, saya rasa pihak rekomendasi dari Indonesia akan melanjutkan kita pada panitia di Azerbaijan di Kementerian Pendidikan dan juga ke Kementerian Luar Negeri, karena
beasiswa ini sending partnernya adalah Kementerian Luar Negeri Azerbaijan dan juga Kementerian Pendidikan Azerbaijan. Nah, ketika tahap 1 sudah selesai, kita direkomendasikan, nanti lalu dapat email, masuk di tahap kedua, ya. Tahap 2 nanti kita akan mengisi portal resmi namanya Siachas ya, dari Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Luar Negeri Azerbaijan. Di sana masuk lagi pada tahap 2, upload dokumen. Ada proses ya. Ada proses wawancara dan juga finalnya. Ya, artinya setelah ada beberapa nanti tahapannya dari Kementerian Luar Negeri Azerbaijan, Kementerian Pendidikan, baru masuk wawancara. Wawancara itu dilakukan oleh universitas. Ada pihak yang mewawancara kita. Pertama dari pihak panitianya, Siachasnya. Yang kedua adalah kampus yang kita tuju, perwakilan kampus yang kita tuju. Kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit untuk setiap sesi wawancaranya via Zoom. Jadi dengan menyesuaikan waktu di sini tentunya. Betul. Karena kita Indonesia dan sini itu lebih dahulu 3 jam di Indonesia ketimbang di Baku ataupun Azerbaijan. Betul. Nah, itu tadi segaris besar beasiswa Haidar Aliyev International Grant Education yang kami dapat. Jadi kami ingin men-share kepada teman-teman. Jadi periode mudah-mudahan berikutnya bisa dapat bergabung kepada kami, karena terhitung mahasiswa di Indonesia, di Azerbaijan itu sendiri baru sedikit sekali ya, terhitung cuma berapa, 10 orang, kurang dari 15. Jadi perlu dicoba menurut kami beasiswa ini, karena beasiswa Haidar Aliyev ini adalah atas nama beasiswa Haidar Aliyev Foundation ini adalah kami angkatan pertama tahun 2024. Sebelumnya ada juga beasiswa serupa, hanya berbeda nama. Nah, yang atas nama Haidar Aliyev International Grant Education ini adalah per tahun 2024, di mana kami menjadi wardi. Nah, tahun ini adalah berarti tahun kedua. Nah, maka dari itu mumpung masih belum banyak atau tahunnya belum begitu lama, maka segeralah mendaftar ke sini. Ya, pikirkan benefit tadi, banyak hal benefit yang kita dapat ketika kita menjadi wardi di sini, ya, baik dari tuition fee dan sebagainya. Ya, dan ini sudah mulai bulan Mei, nanti bulan Juni sudah menghitung kembali untuk persiapan pulang. Tiket pulang. Betul. Jadi proses pendaftaran dimulai pada tanggal terakhir 15 Mei dan sampai nanti di Azerbaijan diperkirakan sekitar bulan September ataupun Oktober. September pertengahan. Betul. Jadi dicoba beasiswa ini dan semoga kalian yang mendengarkan menjadi bagian ke depan, bagian dari award di Azerbaijan International Grant Program. Artinya persiapkan dulu dokumen. Dan jangan lupa tanggal 15 Mei itu mengirim email ke beberapa pihak yang dipersyaratkan, sehingga kita direkomendasikan untuk masuk ke portal stage 2 yaitu Siachas. Betul. Kita akan mengulas lagi beberapa aktivitas ataupun yang tahapan-tahapan beasiswa ini di video selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa beri dukungan kepada kami supaya bisa subscribe, komen ya. Kalaupun ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuk sal. Halalik.